Welcome to Stoker, the birthplace of monster wrestling. This is incredible! But for this once proud city to survive... Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Sehat. Nah, ini kita akan membahas sebuah film animasi terbaru yang udah kita tunggu dari tahun lalu nih, karena promosi trailernya kan dari tahun lalu ya, dan kita menduga-duga kapan nih rilis. Nah, judulnya adalah Rumble. Film ini sendiri disutradarai oleh Hamish Grieve, dan abis itu di voice aktornya itu ada Roman Reigns, ada Rebecca Quinn, ada Will Arnett nih. Gimana Mas? Udah nonton ya tadi ya? Udah Mas, waduh. Gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Nih gue kasih tau sejarah dulu kita ya Mas ya. Kira kurang lebih kan setahun lalu ya Mas ya. Film ini cukup maksudnya tuh kayak ada kabar tuh kalau di berita-berita film di luar negeri Mas ya. Kesannya ini ditunda Mas, wah ada COVID ditunda nih. Kesannya tuh kayak seolah-olah mereka udah mempersiapkan film animasi ini memang kayaknya tuh maksudnya tuh secara ini Mas, maksudnya tuh secara Mas ya, secara kesuksesan atau secara persiapan itu kayak tuh mereka tuh udah yakin bahwa ini dipersiapkan secara matang Mas. Film ini Mas. Betul. Ditambah posternya kita lihat ya Mas ya, dari poster, dari trailer ya Mas ya, bagi gue sih waktu gue lihat Mas, jujur trailernya gue lihat sekali, terus posternya ada 3 buah poster yang gue lihat ya Mas ya. Ada bentuk tuh kayak dinosaurus dari belakang, ada kayak duri-duri di belakang itu, terus ada kayak kolosium yang megah gitu loh, kayak ada arena bertarung yang megah gitu ya Mas ya. Betul. Ditambah juga monster tuh yang kelihatannya besar Mas, maksudnya tuh yang ibaratnya dia jalan di gedung gitu Mas, itu yang lebih besar dibanding rumah atau gedung gitu Mas. Betul. Nah, justru itu nih, kan kalau di posternya kan juga ada juga yang dia lagi bergelayutan di ring, istilahnya tali ring ya kita bilang ya. Nah, terus habis itu dari judulnya aja Rumble. Wah, Rumble ini biasanya itu kan ready to rumble. Nah, Michael Buffer Mas. Itunya yang biasanya ngomong gitu ya? Iya. Dan kali ini dia ada Mas. Ada di awal-awal tuh dia ada buka openingnya tuh ada tuh Mas, si Michael Buffer Mas. Let's get ready to rumble! Michael Buffer sebagai Stoker ya kalau nggak salah ya. Iya, pertama kali tuh. Sayang tuh pas finalnya Mas, pas pertandingan terakhirnya tuh Mas, dia nggak dibuat dia tuh sebagai ring announcer nih Mas ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mungkin kan karena satu dan lain hal ya. Iya. Gimana nih? Kalau ini kan filmnya ini kan kurang lebih ini premis ceritanya ini mengenai apa? Mengenai monster yang istilahnya underdog ya. Dan salah satu tokohnya juga adalah manusia, di mana istilahnya dia itu merupakan anak pelatih dari legendaris nih. Dan ternyata itu ada sebuah monster yang sangat diagung-agungkan, hero, istilahnya juara kita bilang, tiba-tiba itu malah pindah ke lain kota dan tidak menghargai jeripaya para penduduknya seperti itu, dan malah ingin melawan, malah menghancurkan Kolosium yang dibangun oleh istilahnya ayah daripada karakter wanita ini nih, karena dia merasa selalu dibayang-bayangi dan nggak bisa lepas daripada istilahnya legenda-legenda baik itu monster maupun pelatihnya. Nah, itu kan premis yang diangkat kan istilahnya cukup sederhana nih. Nah, namun ternyata itu gimana nih pas nonton ini, seru gak nih Mas? Seru banget Mas ini Mas. Ini salah satu film gue nggak salah pilih atau kita nggak salah pilih untuk dibahas atau ditonton sih Mas. Bagi gue nih quotes-quotesnya Mas ya, quote-nya tuh Mas ya, di tiap dialognya, motivasinya, visualisasinya Mas, terus keceriaan, heartwarmingnya Mas, terus teknik mereka bertarungnya di dalam ring itu tuh lumayan gue tegang loh Mas. Walaupun ini animasi tuh gue lumayan, tadi ibaratnya bener-bener tuh gue kayak ngangkedip mata lama Mas, maksudnya Mas itu bener-bener tuh
visualisasinya menurut gue sih ini sebagai pecinta worldwide wrestling ya Mas ya, sebagai gue pecinta WWE. SmackDown juga, WWE, itu gue sih terhibur banget sama film ini Mas. Sumpah terhibur Mas. Betul, karena kan di sini kan juga diangkat mengenai pertandingan tanda kutip gulat, baik itu amatir maupun istilahnya yang benar-benar profesional ya. Yang amatir itu baik itu yang ada setting istilahnya, setting naskahnya, lu harus kalah, lu harus gini, sampai lu gini dong, abis ini lu ya. Kan itu kan dunia nyata kan ada ya. Ada sindiran bosnya ngeliatin matanya doang, itu kayak bener-bener mungkin sindiran itu ya Mas ya. Walaupun itu yang produksi juga ada kerjasama Mas sama WWE Mas ya, tapi tuh mereka tuh kayak pengen ngasih tahu tuh emang WWE itu emang yang intinya kan don't try this at home. Tapi kan yang penting buat entertain ya, hiburan ya Mas ya, kita bilang ya Mas ya. Betul, untuk hiburan, dan istilahnya itu kan semuanya kan udah disetting kan dengan istilahnya dengan skenario yang udah ada, walaupun dilakukan oleh profesional, karena istilahnya banyak juga yang celaka juga kan, istilahnya yang cedera seperti itu sih. Dan serunya ini Mas, kita dilihat di sini dari sudut pandang si Ray ini Mas, si anaknya si legenda ini Mas. Betul. Yang dia tuh memang ada kan ibaratnya di dalam profesional wrestling kan ada kan kayak pemain ataupun atlet tuh yang ibaratnya tuh dia ditakdirkan ya harus kalah terus gitu loh Mas, maksudnya pecundang. Betul. Ada tuh maksudnya benar-benar kan maksudnya di dalam kenyataannya demi untuk tanda kutip menghibur penonton ya Mas ya, atau menghibur dunia ya Mas ya. Jadi dia dikorbankan, dia bukan seorang yang juara tapi yang selalu yang kalah gitu Mas. Dan ini terjadi, ada sudut pandang di dalam film ini yaitu si Ray ini Mas. Walaupun dia ternyata anak legenda ya Mas, dia tapi nggak mau membawa tuh nama ayahnya ya Mas ya. Betul, si Steve atau Rayburn Junior ya. Nah, dia kan pakai nama awalnya kan Steve tuh ya. Aduh, benar. Di sini juga ya benar sih, ini juga untuk mengangkat mungkin dalam arti kan kenyataan yang ada itu, di mana kadang-kadang itu atau seringkali itu ya tadi itu bintang baru, istilahnya bintang baru yang dari amatir pengen ke profesional atau gimana, itu awalnya itu dikasih jadi pecundang terus, kalah terus, istilahnya nggak tahu apakah nanti suatu saat dia akan dijadikan bintang, istilahnya kan kita kan nggak tahu kan tuh ya. Kalau dalam keadaan misalkan kalau kita nonton WWF kan juga kadang-kadang nih yang awalnya ini jadi istilahnya jadi pecundang, akhirnya tiba-tiba ini makin lama makin naik nih, yang awalnya tadinya jahat terus ternyata di set jadi baik ya, atau sebaliknya. Kadang-kadang malah kalau kita lihat ya kemunculan yang benar-benar tuh yang kita anggap dia jadi yang superstar di WWE Mas ya. Kadang-kadang juga ada yang di set kan benar-benar dia dari awal tuh nggak terkalahkan gitu, yang kayak benar-benar kuat banget gitu ya, terkadang ya nggak dari bawah gitu loh. Kayak si Tentacular ini Mas. Tentacular ini kan diceritakan kan dia nggak terkalahkan, terus dia ada jiwa sombongnya juga ya. Betul. Dibawa bayang nama besar tuh kepala legenda di kota tersebut ya Mas ya. Bagus juga sih premisnya Mas. Sebenarnya sih di satu sisi sih dia sih Tentacular ini justru ini nih, Tentacular ini bisa dibilang antagonis, tapi dalam arti dia punya motif juga, dalam arti dia kan capek juga, dalam arti gue udah berjuang mati-matian gini, gue tetap aja nggak bisa, saya selalu dibayang-bayangi oleh si Rayburn senior. Nah itu akhirnya yang dia ngambil keputusan untuk yang mendingan gue pindah ke kota lain, dalam arti karena gue di sini pun nggak bakal bisa bersinar. Nah itu punya alasan dia. Tapi salahnya dia adalah dia bergabung ke si cowok yang pirang ini Mas, yang mungkin punya motif-motif tuh yang kesannya tuh tanda kutip licik ya Mas ya. Mungkin sih bisnis is bisnis kali ya, dalam arti kan dia kan ingin meningkatkan kotanya, terus istilahnya otomatis kota lain ya paling-paling jadi terminal doang, shuttle bus seperti itu. Jadi terminal, pinter juga sutradara Mas. Jadi tuh seolah dia emang mau bikin bisnis tapi dijadiin cuma lahan persinggahan Mas untuk bawa tukang parkir orang ke sana. Iya. Aduh. Dan itu dari segi animasinya sih keren ya, dalam arti tentakularnya juga bukan dibuat ngasal, dalam arti dia cara berantemnya, terus habis itu tentakelnya keluar cahaya, ekspresinya itu gila, itu keren sih menurut gue sih, dalam arti indah. Ini animasinya hidup loh Mas.
animasi hidup loh, gue nggak main-main loh mas. Ini kayak kita nonton Sensei tuh lagi yang waktu pertarungan itu mas, terakhir itu mas tuh gue berasa tuh kayak teringat zaman dulu tuh pertarungan Sensei itu adu ilmu mas itu mas. Gaya menarinya tuh persis loh itu loh, kayak si Puh tuh gak mas, kayak Kung Fu Panda mas, itu tuh badannya tuh aduh bener-bener tuh kayak tuh animasi tuh kayak halus banget gitu loh mas. Dance-nya itu dari tango terus kayak yang apa macam-macam ya dia dance-nya ya, dan itu juga Iya, dangerous. salsa. Iya Salsa. ada yang gerakan tangan ini tuh, gaya gerakan yang tangan itu yang biasa orang tuh kalau betul, kalau yang ganteng dijadiin tangannya jurus juga. gaya ombak. Iya, aduh, keren mas. Ini gue terhibur banget sih nonton film ini, pesan-pesannya bagus, motivasi kita tuh. Jadi kita banyak tuh yang maknya tuh mas terselip tuh kata-kata dari mamanya si cewek itu mas. Si Winnie. Ibaratnya ini ini stadion bukan milik bapak kalian, tapi milik kalian gitu loh. Itu satu motivasi juga tuh mas, bagus mas. Maksudnya kalau kita aplikasikan ke dalam sebuah kehidupan mas. Dan istilahnya menyerang yang baik itu bukan bertahan, atau bertahan yang baik itu bukan menyerang tapi bertahan, bener juga mas itu. Dibelokin kata motonya sih itu tuh si Ray itu pas waktu latihan di tempat truk mas. Latihannya di tempat truk di lapangan mas, dikejar itu bulldozer mas. Itu keren loh mas itu mas. Itu ingat kayak Takeshi Castle tuh, atau istilah yang apa ninja apa tuh yang reality show ninja itu tuh yang lompat-lompat ke Ninja Warrior, betul. Iya, ini juga pengisi suaranya juga ada si Terry Crews ya, jadi tentakular ya. Terry Crews itu si tentakular tuh Terry Crews itu siapa? Mesti sih harusnya itu ada ini yang dadanya goyang kan, Terry Crews kan suka dada duk goyang-goyang gitu harusnya sih ya. Itu tapi dia hidup loh mas, tentakular itu ngomongnya tuh hidup loh gara-gara si Terry Crews itu loh mas. Iya betul. Karena kan Terry Crews kan Will Arnett kan udah spesialis pengisi suara kan di itu kan yang animasi Batman segala macam, Lego Batman. Terus yang mamut itu apa mas? Judulnya apa mas? Yang mamut mas? Marmut. Yang ada gajah mamut itu tuh apa judulnya? Gue lupa. Gajah mamut. Yang ada nama peran itu ada yang gajah, ada yang singa, itu yang film animasi juga tuh mas. Ice Age. Iya, Ice Age kan dia kan juga pengisinya kan Will Arnett kalau nggak salah. Aduh, ini benar-benar sih benar emang keren cewek, sih. Mafia cewek cocok banget tuh dibuat kartun itu tuh, atau animasi keren banget tuh sih. Badannya gede tapi sayapnya kecil banget, bisa terbang. Kukunya panjang lagi, pakai tajamin kuku segala macam. Terus saudara juga kasih clue mas di awal mas, waktu dia pertandingan jalanan itu masih Ray kan ternyata pukulannya kayak mukul langsung pada modar kan mas. Itu dia emang punya power mas, dia belum bisa tuh kayak memanfaatkan atau mengetahui itu sebenarnya tuh dia sesungguhnya tuh mungkin punya bakat alam kali mas ya. Dia salah satunya mungkin punya bakat alam ya mas ya. Betul. Gitu istilahnya. Gua kan nggak jatuh dari orang tuanya gitu ibaratnya mas ya. Betul. Nah, justru itu nih dalam arti ini nilai-nilainya sangat bagus sih, dalam arti yang pertama juga mengenai tadi itu di sini kayaknya lebih integritas dan istilahnya jangan terlalu takut terhadap bayang-bayang daripada pendahulu kita. Dalam arti kan orang tuanya si Reben, orang tuanya dari sang pelatih itu kan kita kan kadang-kadang itu merasa aduh kita nggak mau lah takutnya dibawa bayang-bayang nih, tapi ternyata itu ya hiduplah sebagai istilahnya sebagai diri sendiri, karena kamu akan mengukir sejarah kamu bukan bukan dari orang tua kamu. Dalam arti kadang-kadang bisnis nih dari orang tua nih istilahnya mau ini, tapi kamu yang penting itu adalah di saat kamu menancapkan sejarah mengenai diri kamu seperti itu, bahkan untuk nanti ke bawah kita juga seperti itu. Betul, tentang tulisan itu dibuat untuk maksudnya tuh dari kita ya untuk kita gitu mas maksudnya. Keren sih, emang ini keren sih dalam arti dari segala segi. Terus gerakan dancing juga halus ya. Keren banget, halus banget mas, ini parah. Gue baca sih
rumah produksi Paramount nih Mas ya. Itu gue nggak nyangka betul. sih ini WWE ini bikin animasinya kerja sama Paramount nih keren sih emang karena kan pasti kan studionya kan kerjasama. Nah ini kayak ini WWE ini harus lebih banyak melirik. Mas. Tadi pas gue nonton Mas ya, pas gue lihat di openingnya Mas, ada WWE. Gue gitu kan Mas ya, WWE. Tetap ilfil dikit Mas kok Mas. Soalnya gini Mas, soalnya film-film yang aksinya WWE Mas, maksudnya yang kita sering lihat ya, aksi-aksi WWE tuh kayak kemarin tuh Undertaker, terus The Marine, apa yang Secret Angel kan banyak kan ya. Itu kan kayak kesannya kan asal buat, nah yang penting ada pemainnya Mas gitu, yang gue pikir awalnya. Ternyata nih animasi ini sama Paramount kerjasama dia diperhitungkan banget ini Mas. Nah justru itu nih dalam arti sebenarnya itu mereka kan punya di sini itu kan merupakan salah satu olahraga yang digemari oleh dunia nih dalam arti kita ngomong ya selain soccer, selain olahraga lain, basketball. Nah wrestling itu merupakan salah satu internasional olahraga nih, sport internasional sport yang dilirik di banyak negara nih dalam arti dan ini bisa digali benar-benar bisa digali secara olahraganya bukan karena ini bintang ini nih bekas WWE bekas WWF The Rock jadi ini bukan tapi ini dari olahraganya sendiri pun from zero to hero itu bisa digali sebenarnya dan bisa enak ya hebat ya deh ya. Efektif semua Mas, efektif Mas, sekilas tuh premisnya kan biasa ya, tapi tuh kita nonton itu kayak berasa tuh nih film efektif banget Mas. Betul, dan istilahnya mood booster kali anak gue sendiri pun kan nonton juga seneng dan eye catching dan itu menurut gue sih bagus dalam arti keren. Gambarnya hidup. Terus ada sindiran tuh yang inget ya waktu dia mau diledakin tuh yang dia tinggal pencet itu. Terus si ceweknya anak cewek kan bilang, inget gak? Ya, lu kan sebenarnya juga maju kan gara-gara gue kasih tips kan, inget ya? Terus dia itu lidah dia tuh. Iya benar gitu, ya. Gitu. Iya, dia nggak bilang terima kasih soalnya Mas ke dia awal-awal Mas yang diucap. Betul, nggak pernah bilang terima kasih sama sekali itu mereka berdua. Iya, karena tuh anaknya awalnya kan dia dikasih tips kan sama si anak itu kan Mas. Lidahnya lu ingat pas dia mau mukul tuh lidah melek dulu pasti tuh. Iya lidah jilat hidung dulu ya. Iya jilat hidungnya dulu. Nah itu sih benar sih. Itu ilmu-ilmunya sih ala-ala Smackdown banget loh Mas itu masih Kane yang bantingan tangan terus yang bantingan dari belakang terus yang kepala dibanting itu. Betul suplex segala macam. Ada gaya-gaya Triple H ya. Gak mungkin kali ya. Iya, aduh. Wasitnya sampai 10 lagi hitungnya. Sampai 10. Terus ada sindiran yang wasit yang udah tahu juga Mas, ini harusnya pasti kalah sih itu Ray Mas. 1,5 jadi saking sindiran banget. Maksudnya, iya, aduh, nggak sesuai skenario gitu loh maksudnya. Aduh. Iya, bagus banget Mas. Rumble ini Mas judulnya aja atau posternya bagus loh Mas yang dia dari belakang Mas itu Mas. Betul. Ibaratnya from zero to hero itu dengan kan kita bingung Mas kok ini sosoknya gede kenapa dia dikatain zero gitu kita pikirnya gitu kok kita nggak tahu Mas. Terus kita berasa Mas monster-monsternya juga berasa orisinil Mas berasa gak Mas? Kayak tuh kita berasa tuh lihat tuh kayaknya tuh kita belum pernah lihat nih bentuk-bentuknya nih kayak di kartun-kartun yang lain atau animasi yang lain kita kayak jarang lihat Mas. Karena gue lihat tuh kayak si Hellboy Mas malah Mas. Kayak tanduknya. Betul, mirip kayak Hellboy ya. Iya kayak Hellboy. Kayak bapaknya lagi lucu lagi Mas. Ingat gak Mas yang dia mau ledakin Mas? Inilah kenalin, ini gue nih Ray Junior kan ya. Terus yang punya duitnya itu langsung lihat handphone dicocokin sama muka dia. Iya nih mirip. Iya. Nah, keren sih nih. Mesin ini misalkan kalau semoga sih misalkan kalau ya ada sequel nih boleh nih jadi istilahnya nanti jadi istilahnya perkumpulan melatih monster-monster yang ingin jadi wrestler istilahnya kan. Jadi nanti ada monster-monster muda yang dilatih oleh Sire nih sekalian nih gantian nih. Semoga ada sih. Nah, karena seru sih menurut gue sih dalam arti dan dunia wrestling ini bisa digali dalam arti untuk film olahraga lain yang tadi seperti yang gue bilang itu selain dari soccer ataupun basketball kan kita kan udah ada Space Jam segala macam. Nah ini mungkin saat ini dibuat lebih menarik dan lebih istilahnya
lebih wah lah istilahnya, lebih megah ya Mas ya. Iya, gue cuma kecewa tadi gue baca Rotten Tomatoes Mas. Ini para kritikus itunya Mas kasih 33% Mas, sinting atau apa ya Mas ya? Iya 33% nih. 33% dibilang ini apa basic banget, apa sesuatu hal yang apa maksudnya tuh yang apa tuh basic banget gitu loh maksudnya lo. Ya tadi itu emang dalam arti ceritanya kan Zero to Hero ya nggak terlalu istilahnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu rumit, nggak ada. Tapi satu paket itu Mas, Kenapa? ya satu paket film itu kayak tuh gimana ya, kayak tuh kita terpuaskan gitu loh Mas. Nah itu dia dalam arti gini loh. Nah untuk film kadang-kadang kan untuk film animasi kan ya kita kan menontonnya itu kan ya untuk istilahnya hiburan dengan ada nilai-nilai yang dikasih ke kita. Nah seperti itu. Nah, Kesannya kan ini bagus juga pada positif. Dan mungkin ya itu tadi itu kritikusnya itu mungkin ya lagi mencari sesuatu yang berat kali Mas. Kita nggak bisa salahin mereka, Mungkin mereka lagi mengharapkan sesuatu yang berat, yang istilahnya sesuatu yang susah dicerna. Tapi kan kalau ini kan ya untuk umur berapa ditonton? Target pangsa umur kita dewasa aja. Kita dewasa aja kita, maksudnya tuh dalam arti tertarik gitu loh maksudnya. Orang Indonesia, gue rasa plus 62 juga pasti bakal suka film ini Mas kalau dia ngeh ada film ini Mas. Iya, nggak maksud saya ini ya tadi itu ini pangsa pasarnya kan semua umur. Jadi istilahnya nggak perlu sesuatu yang konflik-konflik yang terlalu berat. Wah, ini ayahnya ternyata istilahnya ditipu, diapain, apa gimana. Itu kan nggak usah kayak gitu kan. Istilahnya musuhnya ya satu dimensi ya jahat walaupun dia punya motivasi. Tapi udah itu kan untuk anak-anak, nggak usah ribet-ribet yang bikin anak mikir, aduh ini kok musuhnya kok bisa jadi jahat, kenapa ya? Maksudnya nggak usah mikir kayak gitu sih menurut gue sih. Emang jadi ini pada mikir gini, patungnya kok dilempar bisa langsung nempel ke tanah kan udah bilang gitu. Patungnya kok nggak pecah gitu ya, kuat banget ya. Iya kita kan nggak bisa mikir ke sana ya, kan itu kan anggaplah itu hanya bagian hiburan ya Mas ya. Tapi ini sih ada yang bilang juga tentakuler kok apa nggak terkalahkan di sana, perwakilannya dia cuma ngalahin sekali aja gitu Mas. Ada yang bilang gitu juga. Ya kan kita nggak tahu selama mereka dia lagi nyari-nyari atau latihan kan kita nggak tahu dia udah bertanding lagi apa belum kan, kita kan nggak tahu. Iya. Tapi Mas ngeliat ini kayak itu kan Mas, kayak maksudnya tuh tokohnya siapa nih ibaratnya si Ray itu kayak Poh gak Mas? Secara ibaratnya kalau Poh yang mainin juga bisa gitu Mas bahasanya. Bisa karena kan dia kan tipe orang yang selamba, maksudnya yang ceroboh segala macam, dan ini dia yang dibilang mungkin yang para kritikus bilang ini mah basic, udah sering ditemukan di film-film lainnya, betul. Tapi dalam arti ya ini dikemas dengan tontonan yang baru dan animasinya bagus dalam arti. Mas, teknik dansanya loh Mas yang gue nggak kepikiran, bisa kepikiran teknik dansa dipakai Mas. Dipakai gitu ya untuk apa? Untuk ngelawan musuhnya ya. Buat ngelawan didansain juga lagi masih itu tentakuler. Iya kan tentakuler juga ternyata itu pakai jurus yang sama dengan dansa juga ya. Iya, dan kita nggak nyangka loh Mas pas tentakulernya KO Mas. 1, 2, kirain kita bangun kan pasti dia. Dan istilah pelatihnya itu juga apa besar hati ya, nyelamatin dari anak dari temennya kan, itu kan pelatihnya kan temen bapaknya kan. Temen bapak juga, tapi dia juga membelot, dia juga berasa nama dia juga nggak kelihatan, jadi ada gara-gara dibayang bawa bayang-bayang ayahnya itu Mas ya. Tokoh wanita, tokoh anak kecil juga kayak hidup ya Mas ya, maksudnya tuh tampangnya tuh dibikin tuh kayak benar-benar 2021 banget Mas. Rambutnya ada cat terus kayaknya muka tuh hidup Mas, muka tuh kayak nggak, makin grafisnya tuh makin bagus Mas sekarang ya Mas ya. Nah justru itu sih ini bagus sih film sih, bagus. Ada dramanya, ada aksinya, terus ada komedinya sih, ini paket komplit sih Mas, ya. Iya. Oke. Nah, untuk sebelum kita tutup nih Mas, kata-kata untuk film Rumble nih untuk para sobat BB69 dan para pendengar gimana nih? Kata-kata ini ya, kata-kata Rumble ini ya, ibaratnya Rumble ini adalah segala usia kalian tuh bisa nonton ya Mas ya. Maksudnya tuh
film yang sangat menghibur, film yang sangat berkualitas ya Mas, berkualitas bagi gue tuh ya, berkualitas dengan keefisienan, dengan simpelnya itu tapi membuat tuh sangat efisien banget Mas, efisien, dan juga pesan-pesan ataupun kalau kita perhatikan ya Mas ya, setiap kata-kata kalimat-kalimat yang ada terkandung dalam scene film tersebut itu bagus-bagus semua yang kita bisa mengilhami kita atau membuat motivasi kita untuk menjadi itu diri kita sendiri Mas. Betul, setuju. Kita nggak perlu takut, nggak percaya diri, nggak perlu khawatir akan hari esok ataupun akan ketakutan kita di dunia ini Mas. Kita tuh diciptakan, maksudnya tuh diciptakan sama Tuhan atau yang di atas ya Mas, itu pasti memiliki tuh masing-masing tuh keunggulan ataupun karunia tuh yang mungkin nggak dimiliki orang lain gitu Mas. Kita harus percaya itu dan kita tuh bisa menggunakannya secara positif Mas gitu Mas. Apalagi di dalam film ini tujuannya untuk membantu orang banyak ya Mas ya, untuk warga tersebut ya, itu kan sangat berkah banget Mas. Itu kan sangat apa ya maksudnya, kalau dalam sisi kehidupan kan sangat menjadi berkah banget gitu kalau kita bisa membantu semua orang Mas, apalagi kita tanpa pamrih, tanpa iming-iming duit atau tanpa popularitas gitu Mas. Betul. Bersyukur. Emang hidup keren itu sih harus bagus film ini. Justru itu dalam arti yang tadi kita bilang ini film nih walaupun ini animasi tapi value-nya banyak sekali, dan artinya dan nangkep, misalnya semua usia juga nangkep, dan emang nggak perlu, ini film memang untuk semua usia dan nggak perlu diribetin, nggak usah dibikin ribet lah istilahnya seperti itu lah. Enjoy the shit Mas. Iya betul, enjoy the shit, nonton, ibarat kata itu kita nonton kayak WWF lah gitu, atau WWE. Mungkin memperkenalkan kepada mungkin anak-anak kita atau keponakan kita tentang ini ya, dunia wrestling kayak gini, walaupun ya bilangin jangan sembarangan mukul orang ya. Ada ketawa juga Mas, gue nonton itu beberapa kali gue ketawa sih Mas, jujur Mas, ketawa sih Mas. Ada loh, gue bukan nih film ini masuk komedinya juga bagus kok. Kalau emo tuh muka kita tuh emo senyum Mas, kita Mas selama betul. Lucu sih film ini, menghibur dan istilahnya mood booster juga sih. Dalam arti kalau kalian lagi capek-capek, pusing-pusing, lemes-lemes, nonton ini aja mood booster kok dalam arti. Dan animasinya juga keren. Pengisi suara juga bagus ya, pas semua ya Mas. Pas. Ceritanya juga pas, porsinya juga pas, seperti itu. Oke. Ini thank you banget nih Mas Watching nih. Kita udah ngobrolin film animasi terbaru nih, Rumble nih, yang pastinya harus ditonton nih untuk para sobat BB69. Ingat itu ya. Itu pas banget, pas gue seneng banget, gue berharap tuh pas endingnya tuh masih ada tuh si Michael Buffer Mas itu Mas. Iya ya, kenapa tuh ya si Michael Buffer ya? Gini kan Mas, banyak film-film yang tema fighting di cage ya maksudnya di arena tuh emang banyak pakai dia sih Mas, jadi biar nggak terlalu ini Mas ya, terlalu banget tuh kayak film-film sejenis gitu kali ya. Betul. Emang ini sih keren nih. Semoga sih selanjutnya ini WWE juga istilahnya bisa melihat peluang-peluang nih dan mengambil ide-ide cerita istilahnya yang bisa seperti itu. Oke, Mas Watching, thank you banget nih untuk ngobrolin film Rumble. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrolin film-film lainnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Thank you banget ya Mas Watching ya. Pengen gitu Mas, pengen denger si Michael Buffer. Let's get ready to rumble gitu Mas ya. Tapi harus panjang. 7 tahun tadi lihat Mas umurnya Mas, dia Mas gila tuh Mas. Itu dari zaman SD tuh Mas udah lihat muka dia tuh Mas. Soalnya gue kesel Mas lihatnya UFC sekarang tuh Mas. Tau gak Mas UFC yang sekarang Mas? Kalau Mas lihatnya UFC ada satu orang tuh lupa namanya, dia tuh orang tuh yang dianggap khas juga cara announcement-nya, tapi dengan gaya yang tangannya ikut goyang-goyang, tapi tetap kalah nih masih Michael Buffer menurut gue Mas.
Belum. Mungkin ya itu dia apa yang di film Rumble ini bilang ini ya nanti suatu saat ya harus ada, jangan sampai ketutup Legend. bayang-bayang lagi, jangan apa jangan Michael dibandingin Buffer. lagi. Oke, Gila oke. Michael Buffer. Thank you banget nih Mas ya. Oke. 8 dari 10 8 nonton dari ya 10. kalian ya. Ya, Iya. wajib nonton. Oke, thank you dan see Oke, you. thank you.